Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Dewi. Kali ini kita akan pelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang kita pelajari adalah tentang struktur dan fungsi dari sistem reproduksi manusia. Yang pertama, kita akan lihat dan pelajari organ reproduksi pada laki-laki. Kita lihat, yang pertama adalah testis. Ini testis. Testis pada laki-laki jumlahnya ada satu pasang, yaitu kanan dan bagian kanan dan kiri. Kemudian ada epididymis, ini adalah saluran yang berbelok-belok. Ya, kemudian lanjut ke vas deferens. Vas deferens ini saluran yang agak panjang, yang kemudian akan memanjang, kemudian akan menuju ke uretra. Nah, ini uretra yang nanti akan menuju, yang merupakan bagian dalam dari penis, ya, dan ujung dari uretra ini adalah nanti melalui inilah dikeluarkan urin sekaligus sperma oleh laki-laki. Di dalam organ reproduksi laki-laki juga terdapat beberapa kelenjar, di antaranya di sini ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat. Kemudian bagian luar dari testis itu dilindungi oleh skrotum. Ini skrotum, ya, di bagian luar pada testis. Oke, sekarang kita lihat apa fungsi dari masing-masingnya. Yang pertama adalah testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma atau spermatozoa, memproduksi hormon seks pada pria seperti testosteron. Kemudian epididymis fungsinya untuk menyimpan sperma sementara dan melakukan proses pematangan sperma sehingga sperma siap untuk diejakulasikan. Yang ketiga skrotum. Skrotum tadi bagian luar yang berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga supaya suhu tetap berada beberapa derajat di bawah suhu tubuh normal. Yang berikutnya adalah saluran vas deferens. Saluran ini berfungsi untuk melakukan penyaluran sperma dari epididymis hingga terjadinya ejakulasi melalui penis. Berikutnya adalah kelenjar vesicula seminalis. Ini fungsinya untuk memproduksi air mani atau semen, yaitu gabungan antara sperma dan cairan pembawanya. Dan kelenjar yang berikutnya adalah kelenjar prostat. Fungsinya mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Kemudian saluran uretra. Uretra ini berfungsi untuk mengangkut semen dan urin dari tubuh. Dan penis. Penis berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin dari dalam tubuh dan sebagai alat untuk memasukkan sperma ke dalam saluran kelamin wanita. Oke, berikut kita akan mempelajari tentang spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada laki-laki yang terjadi di dalam testis. Spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus sendiri terdapat di dalam testis pada laki-laki. Jadi, tubulus seminiferus ini adalah saluran panjang yang berbelok-belok. Kumpulan dari tubulus inilah yang akan membentuk testis. Proses pembentukan sperma dari tubulus seminiferus ini terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau dikenal dengan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Ya, spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau meiosis pertama yang akan membentuk dua spermatosit sekunder. Dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami lagi pembelahan meiosis tahap kedua. Masing-masing membelah menjadi dua sehingga dihasilkanlah 4
buah spermatid. Spermatid ini bersifat haploid. Selanjutnya, spermatid akan mengalami proses diferensiasi atau perkembangan di mana nanti terbentuk ada bagian kepala dan bagian ekor. Nah, inilah yang akan membentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang yang nantinya dihasilkan oleh testis. Ya, jadi dari tadinya awalnya dari 1 spermatogonium sehingga dihasilkan 4 buah sperma atau 4 sel sperma. Oke, berikutnya kita lihat untuk organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama adalah ovarium atau ovari di sini. Kalau tadi laki-laki memiliki 2 kelenjar testis sebagai penghasil sperma, kalau perempuan memiliki 2 ovarium, kanan dan kiri, yang nantinya fungsinya untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian dari ovarium ini nanti kita menuju ke bagian yang disebut dengan tuba Fallopi. Nah, ini tuba Fallopi atau disebut juga dengan oviduk, ya, saluran telur. Selanjutnya ini adalah rahim pada perempuan atau uterus, ya, rahim atau uterus. Rahim sendiri nanti memiliki 3 lapisan, yaitu dinding luar, dinding tengah, dan dinding dalam. Ya. Kemudian dari uterus akan menuju ini serviks itu leher rahim, dan kemudian menuju vagina. Vagina ini nanti merupakan saluran untuk senggama, sekaligus saluran untuk keluarnya bayi pada saat proses melahirkan pada perempuan. Ya, kita lihat fungsi dari masing-masing organ. Yang pertama tadi ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur. Ovarium memiliki fungsi juga sebagai kelenjar endokrin yang fungsinya menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron pada perempuan. Yang berikutnya adalah saluran oviduk atau saluran telur atau disebut juga dengan tuba Fallopi. Saluran ini berfungsi membawa sel ovum atau sel telur dari ovarium menuju ke dalam uterus atau rahim pada perempuan. Berikutnya adalah uterus. Uterus itu adalah, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan rahim, tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan saluran penghubung ke rahim. Di ujung dalam, vagina terhubung langsung. Vagina digunakan tubuh untuk mengeluarkan darah menstruasi, ya, selain berfungsi untuk proses kelahiran bayi. Proses pembentukan ovum atau sel telur pada perempuan terjadi di dalam ovarium. Prosesnya disebut dengan oogenesis. Jadi kalau pada pembentukan sperma disebut spermatogenesis, untuk proses pembentukan ovum disebut dengan oogenesis. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kamu, pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau yang disebut dengan sel primordial. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium di dalam ovarium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Selanjutnya, oosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 di sini. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 1 oosit sekunder dan 1 polosit. Polosit akan mengalami pembelahan menghasilkan 2 polosit lagi. Sementara oosit sekunder juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang akan membentuk ootit dan 1 polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi sehingga terbentuklah ovum. Jadi
pada proses oogenesis hanya dihasilkan satu ovum. Untuk proses fertilisasi atau proses pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, serta proses kehamilan di dalam rahim pada perempuan, mari kita simak video dari link YouTube berikut. Silakan disimak ya. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin.